Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqabbalullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khotib mengingatkan kita semua, khususnya dari khotib sendiri, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk unik dan istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahkan unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafs, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Di dalam jiwa manusia, sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati, atau biasanya disebut amrodul qulub, yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. Tiga sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad atau ria hati, ria atau pamer, dan ujub, angkuh atau sombong. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percecokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sifat dengki. Menurut Asy'arawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebut tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah SAW. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Surat An-Nisa ayat 54. Demikian juga Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah darinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat Al-Falaq ayat ke-5. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak, diantaranya membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang, munculnya hibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan, dan
munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu panjang yang tak terbatas. Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama, bukan pemotong rambut. Demi zat dan jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak berani hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian akan kutunjukkan sesuatu jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Sifat hasad atau dengki, Al-Ghazali pernah berkisah tentang berbahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya, hasad adalah cabang dari syuh, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum dillahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal muskiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqabbalullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari khutbah pertama dapat kita simpulkan bahwa hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibandingkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.